Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai mengelola etika dan tanggung jawab sosial. Perkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Saya sendiri Dewi Ayu, NPM 134, Yoga Febriantoro, NPM 130, Raihan Wira, NPM 135, Henok Setio, NPM 142, Amanda Diah, NPM 143, Naufal Maulana, NPM 155, Muhammad Frisal, NPM 164, dan Lista Aquilina, NPM 299. Yang pertama mengenai etika manajemen. Pengertian etika manajemen. Etika manajemen adalah sekumpulan standar kepercayaan dan juga pemikiran manusia atas tindakan yang dilakukannya pada sebuah organisasi yang dapat menimbulkan manfaat atau kerugian bagi organisasi atau perusahaan. Dalam sebuah organisasi, etika manajemen meliputi 3 hal, yaitu hubungan perusahaan dengan karyawan, hubungan karyawan dengan organisasi, serta hubungan organisasi dengan pihak luar. Yang kedua, kriteria pengambilan keputusan yang etis. Manajer yang berhadapan dengan jenis-jenis pilihan etis seringkali mendapat keuntungan dari strategi normatif, yaitu strategi yang kepada norma dan nilai untuk membimbing keputusan mereka. Normatif menggunakan 4 pendekatan yang dapat membantu manajer dalam mengambil keputusan. 4 pendekatan tersebut akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut ini merupakan 4 macam pendekatan. Yang pertama ada pendekatan bermanfaat atau utilitarian approach, yaitu perilaku moral menghasilkan kebaikan yang paling besar bagi jumlah yang lebih besar. Yang kedua ada pendekatan individualisme atau individualism approach, yaitu suatu tindakan dianggap pantas ketika tindakan tersebut mengusung kepentingan terbaik jangka panjang bagi individu. Yang ketiga, pendekatan hak-hak moral atau moral rights approach, yaitu umat manusia memiliki hak asasi dan kebebasan yang tidak bisa direbut oleh keputusan satu individu. Dan yang terakhir ada pendekatan keadilan atau justice approach, yaitu keputusan moral harus didasarkan pada standar keadilan, kejujuran, dan ketidakbersebelahan. Ketiga, pilihan-pilihan etis seorang manajer. Karakteristik kepribadian seperti tingginya ego, kepercayaan diri, dan rasa kemandirian yang kuat dapat memungkinkan seorang manajer untuk membuat keputusan yang beretika, meskipun harus mempertaruhkan banyak hal pribadi. Salah satu ciri pribadi yang penting adalah tahap pengembangan moral. Yang pertama, tingkat pertama, prekonvensional. Yang kedua, tingkat kedua, konvensional. Yang ketiga, tingkat ketiga, postkonvensional. Bagaimana menegur bos atas permasalahan tentang etika? Berikut tips untuk berbicara pada bos mengenai keputusan atau tindakan yang nilai etikanya diragukan. Lakukan penelitian. Yang kedua, mulailah pertemuan ini dengan membiarkan bos Anda menjelaskan. Yang ketiga, perhatikanlah pilihan kata-kata Anda dan cara bertindak. Yang keempat, berhati-hatilah ketika Anda mengajukan solusi alternatif yang Anda buat. Dan yang terakhir, bersabarlah. 4. Tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah kewajiban manajemen untuk membuat pilihan dan melakukan tindakan yang akan berperan terhadap kesejahteraan dan kepentingan masyarakat serta organisasi. Meskipun pengertiannya lugas, CSR dapat menjadi sebuah konsep yang sulit dipahami karena orang-orang yang berbeda memiliki keyakinan yang berbeda mengenai tindakan apa yang bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Next. 5. Pemangku kepentingan dalam organisasi. Pemangku kepentingan atau stakeholders adalah kelompok apapun yang berada di dalam maupun luar organisasi yang ikut andil dalam kinerja organisasi. Setiap stakeholders memiliki kriteria berbeda dalam menentukan tindakan karena setiap stakeholders memiliki kepentingan yang berbeda pula.
dalam organisasi. Kinerja organisasi mempengaruhi stakeholders, tetapi stakeholders dapat juga sangat mempengaruhi kinerja dan kesuksesan organisasi. Keenam, dasar piramida. Konsep dasar piramida atau kaki piramida menyatakan bahwa suatu perusahaan dapat mengurangi penyakit sosial terutama kemiskinan, tetapi tetap memperoleh keuntungan dengan menawarkan suatu produk untuk dijual kepada orang-orang miskin. Dengan tingginya tingkat kemiskinan, suatu perusahaan masih akan tetap memperoleh keuntungan dengan menerapkan model bisnis BOP atau yang sering disebut konsep piramida. 7. Etika ketahanan. Etika ketahanan adalah suatu konsep di mana suatu perusahaan memperoleh keuntungan dengan memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga lingkungan agar generasi ke depan dapat memenuhi kebutuhannya. Ya, yang ke-8, mengevaluasi tanggung jawab sosial perusahaan. Kriteria utama tanggung jawab sosial. Yang pertama, ekonomi. Tanggung jawabnya adalah menghasilkan barang dan jasa yang diinginkan masyarakat serta memaksimalkan keuntungan bagi pemilik dan pembangunan institusi tersebut. Yang kedua adalah hukum. Tanggung jawab hukum menentukan apa yang dianggap masyarakat sebagai sesuatu yang penting berhubungan dengan perilaku yang pantas dilakukan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah etika. Tanggung jawab etika terdiri atas perilaku-perilaku yang tidak bisa ditempatkan ke dalam ranah hukum dan mungkin tidak berhubungan dengan kepentingan ekonomi secara langsung. Yang keempat adalah diskresi. Dalam tanggung jawab ini benar-benar bersifat sukarela dan dibimbing oleh hasrat perusahaan untuk memberikan kontribusi sosial yang tidak dimandatkan oleh ekonomi, hukum, atau etika. Yang ke-9, mengatur etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, mekanisme utama organisasi dalam membantu perusahaan dan pegawai diantaranya yang A, kode etik, B, struktur etis, yang C, whistleblowing. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya. kode etik, adapun kode etik, struktur etis, dan whistleblowing. Yang pertama, kode etik. Kode etik atau Code of Ethics adalah pernyataan resmi dari nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan yang berkaitan dengan persoalan etika dan sosial. Kode etik menyampaikan pada para pegawai akan apa yang dibela oleh perusahaan mereka. Yang kedua, struktur etis. Struktur etis mewakili beragam sistem, di antaranya posisi dan program yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan untuk menerapkan perilaku beretika. Lalu komite etika
adalah sebuah kelompok eksekutif yang ditunjuk untuk mengawasi etika perusahaan. Proses pelatihan etika juga membantu pegawai untuk mengatasi persoalan etika. Lalu yang terakhir, whistleblowing. Whistleblowing adalah penyingkapan yang dilakukan oleh pegawai mengenai praktik-praktik ilegal, amoral, atau tidak sah yang dilakukan oleh organisasi. Sepuluh, kasus bisnis tentang etika dan tanggung jawab sosial. Memperhatikan etika dan tanggung jawab sosial adalah sama pentingnya dengan memperhatikan pengeluaran, keuntungan, dan pertumbuhan bisnis sebagai manajer. Secara alami, hubungan antara etika dan tanggung jawab sosial dengan kinerja keuangannya berkaitan dengan manajer. Sejumlah penelitian yang dilakukan untuk menentukan apakah etika dan tanggung jawab sosial yang dijunjung tinggi meningkatkan atau menurunkan kinerja keuangan telah memberikan hasil yang secara umum positif antara tanggung jawab sosial dan kinerja keuangan. Meskipun hasil dari penelitian tersebut bukanlah bukti, tetapi hasil tersebut sangat memberikan indikasi bahwa penggunaan sumber daya bagi etika dan tanggung jawab sosial tidak akan mencelakai perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.